edutainment. Jadi di Science Edutainment pada Science Fair kemarin itu dia menampilkan show. Dengan adanya Science Fair ini itu kita bisa membuktikan bahwasanya sains itu seru loh. Ada magicnya, ada pembuktiannya. Untuk anak-anak khususnya, karena setelah kita cari-cari ternyata si nuggetnya itu bisa mencegah stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sel, welcome back to BioSel, bincang inspiratif dan objektif tentang sains, edukasi, dan lingkungan. Perkenalkan, saya Ica, host dari BioSel. Nah, Ica hari ini gak sendirian nih. Ica hari ini bawa teman-teman cantik Ica nih. Nah, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Boleh perkenalkan nih, namanya siapa, jurusan prodi apa, terus semester berapa? Oke, perkenalkan nama saya Hifdiani Ulia dari Prodi Pendidikan IPA semester 7. Ya, saya juga perkenalkan, nama saya Faizatul Munawwaroh, biasa dipanggil Iza atau Ija, dari Prodi Pendidikan IPA semester 5. Nah, oh iya, Ica kemarin itu denger nih ada Science Fair yang diadakan oleh Prodi Pendidikan IPA. Iya, benar. Kalau boleh tahu, Science Fair itu apa sih, Mbak? Jadi Science Fair itu dia sebuah pameran di mana dia tuh memamerkan project akhir dari beberapa mata kuliah dari mulai semester 3, semester 5 dan juga semester 7. Jadi nanti dipamerkan untuk dikunjungi oleh berbagai pengunjung gitulah. Gimana nih rasanya bisa ikut serta dalam acara kemarin Science Fair? Oh, kalau saya sih pastinya bangga, terus juga senang sekali bisa jadi bagian dari Science Fair ini, karena kan acara Science Fair ini acara yang sangat memukau ya, dan juga ini merupakan pertama kalinya juga, jadinya kayak rasa bangganya tuh pol lah gitu. Bagaimana kalau Mbak Iza? Ya, kurang lebih pasti sama ya. Ya bangga, ya senang. Terus juga karena juga pengalaman pertama juga untuk prodi kita juga, jadi super excited. Excited parah. Bisa ceritain sedikit nih tentang proyek apa yang Mbak Ulia bawa di Science Fair kemarin? Jadi awalnya Science Fair ini tuh merupakan pameran yang yang dipamerkan itu hasil proyek dari berbagai mata kuliah mulai dari semester 3 sampai dengan semester 7. Jadi di Science Fair ini tuh kan berlangsungnya tuh 2 hari. Hari pertama itu ada pameran terkait Science Edutainment, ada Ethnoscience, ada juga ISTM dan juga ada struktur pada hewan. Nah, kalau yang hari kedua itu ada Sciencepreneur, ada Edupreneur, ada mitigasi bencana dan juga ada manajemen lab IPA. Nah, di sini karena saya dari mata kuliah Science Edutainment, jadi di Science Edutainment pada Science Fair kemarin itu dia menampilkan show. Beda dengan yang lainnya ya. Kalau yang lainnya itu dia menampilkan produk-produk hasil dari mata kuliahnya. Tapi kalau dari Science Edutainment sendiri ini tuh dia menampilkan show. Jadinya itu membuat para pengunjung itu bisa lihat bahwasanya sains itu bisa dipertunjukkan gitu. Gimana kalau Mbak Ija? Kalau saya sendiri itu karena perwakilan dari Ethnoscience ya. Jadi di mata kuliah Ethnoscience sendiri ini dibagi menjadi 3 bidang. Ada etnokuliner, terus etnobotani sama etnofarmakologi. Nah, kebetulan saya dapat bidang etnokuliner dan kebetulan juga saya mengambil wilayah di Surabaya.
Jadi dari dua itu tadi setelah kami melakukan brainstorming mendapatkan suatu produk yaitu nugget semanggi seperti itu. Karena semanggi sendiri kan merupakan salah satu tumbuhan yang terkenal juga di Surabaya ya. Dan kita kombinkan dengan nugget supaya dapat dikonsumsi sama anak-anak, sama orang dewasa gitu. Ngomong-ngomong tentang proyek nih, apa sih tantangan terbesar dari proyek kalian? Kalau aku sendiri ya, tantangan terbesarnya itu mungkin kita kurang dari sumber dayanya ya, kurang karena kan ini mata kuliah pilihan, jadinya nggak semua teman-teman mengambil mata kuliah itu, jadinya ya mungkin sumber daya manusianya itu kurang. Terus habis itu selain itu kita juga kan ini juga pertama kali ya di pendidikan IPA, jadinya kita tuh agak rumit-rumit tapi seru gitu loh buat menentukan proyek-proyek ini, karena kan ini pertama kali, jadi kita masih belum ada bayangan terkait science fair itu bagaimana, kecuali kalau kita searching di internet ya. Nah itu mungkin itu agak rumit tapi seru karena kita tuh harus memikirkan detail-detail dan juga plan-plan untuk kalau misalnya ada suatu kegagalan ya kita harus ada plan A, plan B dan lain-lain gitu sih. Mungkin itu tantangan terbesarnya, rumit dalam penyusunan konsep dan juga membuat plan-plan itu tadi. Ya, bagaimana? Kalau saya mungkin kalau dari semester 7 memang yang menjadi panitia ya dari acara ini. Kalau saya kan tinggal menikmati gitu. Tapi ikut membantu lah dikit-dikit. Bukan menikmati juga ikut serta dalam science fair ini. Iya, ikut memeriahkan, ikut membantu juga. Nah, kalau saya lebih ke proses pembuatan produk ini waktunya tuh singkat gitu loh. Jadi juga kejar-kejaran sama acara science fair karena proses pembuatan produk ini itu mulai dari setelah UTS, jadi agak kejar-kejaran lumayan sih. Nah itu juga challenging untuk kita juga, itu seru sih. Terus menurut kalian nih, apa sih hal menarik dalam proyek kalian itu? Kalau aku ya, kan kita kan pendidikan IPA ya, berada di rumpun pendidikan. Jadi ya mungkin hal yang unik dan menarik dari produk ini atau dari science fair ini ya, itu kita itu bisa membuat pertunjukan itu menjadi sebuah pembelajaran. Jadinya itu kita tuh kan biasanya ya kalau sains itu kan biasanya tuh digantikan cuma teori aja, kayak bumi adalah gini, planet adalah gini. Nah, dari adanya science fair ini apalagi di mata kuliah science edutainment ya, itu kita tuh bisa menunjukkan bahwasanya proses pembelajaran itu bukan hanya terbatas di ruang kelas saja. Jadinya itu bisa loh kita mengeksplor, kita membuat science magic, bahwasanya sains ini tuh bisa dibuat sulap loh. Nah, itu kan nantinya para pengunjung dan juga nanti kalau misalnya nih ini show ini kita buat pembelajaran nih biar siswa di sekolah kita tuh tertarik dan juga mulai paham terkait materi itu. Nah jadinya tuh siswa kayak kok bagus ya, jadinya tuh ada rasa tertarik gitu loh. Kan emang kalau biasanya ya IPA itu kan dia cenderung jarang disukai karena ada teori-teori lah. Dengan adanya science fair ini itu kita bisa membuktikan bahwasanya sains itu seru loh, ada magicnya, ada pembuktiannya. Jadinya science fair ini unik karena itu dia tuh bisa dipakai dalam pembelajaran sehari-hari pada proses pembelajaran itu di sekolah gitu sih kalau menurutku ya. Kalau menurut Mbak Iza sendiri gimana? Kalau menurut saya produk saya itu unikannya itu dari mengambil wilayah sih. Karena pembagian wilayahnya itu ada 3. Ada di Surabaya, Gresik, sama satunya itu Bojonegoro. Nah kebetulan saya karena lokasinya di Surabaya, jadi
kita juga sempat cari-cari sebenarnya di Surabaya itu yang menarik itu apa sih gitu. Sempat ada rujak cingur, ada apa aja ya. Salah satunya itu semanggi itu. Sehingga kita juga akhirnya milih semanggi itu untuk dikombinasikan dengan nuggetnya itu tadi. Jadi selain nugget itu kan ya enak ya, comfort food, tapi juga memiliki kandungan yang baik gitu loh untuk anak-anak khususnya, karena setelah kita cari-cari ternyata si nuggetnya itu bisa mencegah stunting, si semangginya. Iya, si semangginya karena ada kandungan vitaminnya, terus juga ada zat besi juga gitu. Itu baik untuk anak-anak. Apalagi anak-anak itu jarang suka sayur ya. Nah itu karena itu kolaborasi dengan nugget itu yang mungkin bisa menciptakan ternyata sayur itu tidak serumit, tidak enak itu. Enak padahal ya. Iya, apalagi nugget gitu pasti kan suka ya anak-anak gitu. Apalagi dikasih penampilan yang sedikit menarik dengan bentuk-bentuknya itu. Apalagi dikasih cocolan saus atau apa gitu. Aduh, enak banget itu. Bagaimana pengalaman kalian saat harus bekerja sama dengan teman lain dengan latar belakang yang berbeda? Kalau saya dengan latar belakang mata kuliah yang berbeda gitu. Iya. Bukan mata kuliah aja ya, kita kan beda angkatan juga ya. Oh iya juga. Jadi kan kita beda angkatan, otomatis kan pemikiran kita dengan pemikiran di bawah kita atau pemikiran di atas kita itu pasti berbeda. Nah, jadi pengalaman saya tuh sangat seru dan juga sangat senang lah, karena ya beda-beda kan pendapatnya dari Mbak Ija, dari Mbak Ica, dan juga dari saya kan pasti beda-beda lah. Itu kita bisa mengkolaborasikan sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan gitu loh. Jadi menurut saya tuh seru loh ternyata kita bekerja sama dengan beda mata kuliah. Jadi perspektif mata kuliah edupreneur begini, perspektif mata kuliah sciencepreneur begini, mitigasi bencana begini. Jadi ternyata dari pendapat teman-teman dari mata kuliah yang lain itu bisa membantu kita gitu loh dalam mensukseskan acara Science Fair ini gitu sih. Kalau saya sendiri sih iya betul setuju, seru karena tidak hanya dua angkatan, karena biasanya kita kan kolaborasinya dua angkatan ya SCOC ya. Tapi di sini tuh 3 angkatan langsung dari angkatan 21, 22 sama 23 dan otomatis waktu untuk diskusinya juga cukup rumit ya untuk menentukan waktunya yang enak gimana. Apalagi kan beda-beda ya kan, misalnya ini mata kuliah, kita libur gitu-gitu sih. Dan juga untuk mengkombinasikan mata kuliah ini itu kan sangat berbeda, tapi dicampur combine jadi satu kesatuan yang sangat fresh dan baru. Iya, apalagi kan kayak beda konsep, maksudnya kayak Science Edutainment, edupreneur itu tentang media pembelajaran misalnya, terus ada ethnoscience terkait nugget semanggi tadi, Science Edutainment tentang show pertunjukan science magic gitu. Tapi ternyata bisa loh kita kombinasikan itu karena pendapat-pendapat dari teman-teman itu bagus-bagus gitu. Makanya jadi pengalaman yang sangat seru dan juga susah untuk dilupain ya. Iya, betul-betul. Susah banget dilupain sih. Bagaimana tantangan Mbak Ulya pas saat kan Mbak Ulya nih semester 7 kan, yang paling tua kan. Pas ada acara gitu kan. Itu bagaimana mengkoordinir semester-semester bawahnya Mbak Ulya? Kayak semester 5. Mungkin ya kita kan sekarang ada teknologi ya, jadi pakai WhatsApp mungkin. Kayak gini. Misal ke Ija minta tolong lihatin meja misalnya gini gitu. Terus habis itu pernah sekali ya kita ada kayak briefing bareng, jadi dalam satu kelas gitu, dari angkatan, maksudnya dari semester 3, dari semester 5 dan juga dari semester 7 itu dia gabung dalam satu kelas. Jadi waktu itu briefing. Mungkin tantangan ya tadi ya. Tantangannya ya itu sih waktu ya. Apalagi waktu apalagi lagi sibuk-sibuknya kuliah di semester 7. Sibuk-sibuknya kuliah, apalagi kan waktunya itu kan terbatas, mepet minggu UAS, apalagi minggu UAS kan pasti banyak project, banyak laprak gitu kan.
Nah, jadinya susah waktu menentukan sih tantangannya itu. Menurut kalian nih, apa sih yang bikin acara Science Fair ini penting bagi mahasiswa? Kenapa? Gantian. Iya, gantian dulu ya. Oke, kalau dari saya, kita kan di beberapa mata kuliah juga sering sih mengeluarkan produk. Nah, produk-produk itu tuh ya udah gitu loh, habis buat produk dibawa pulang, terus udah selesai. Dinilai, ya Ditinggal, udah. iya, dinilai kadang, udah. kadang mentok-mentok dipresentasikan Iya, nolas kan, senin kan, Iya. terus udah. Iya. Habis itu di rumah tidak ditampilkan kemana-mana, berdebu, jadi kan Jadi eman, sampah. iya, heeh. Nah, dengan adanya acara ini kan jadi lebih terekspos, ternyata dari prodi pipa itu menghasilkan produk-produk kayak gini ya. Oh, ternyata seru ya gitu. Kalau aku sih ya, mengapa acara Science Fair ini penting bagi mahasiswa ya, terutama mahasiswa prodi pipa. Nah, jadi bisa buat referensi sih, kan kita ya mau pendidikan pastinya ke guru lah, jadi guru, jadi pendidik lah. Jadi pendidik itu tadi mungkin dengan adanya Science Fair ini membuka wawasan bagi kita semua mahasiswa-mahasiswa lain, khususnya mahasiswa pipa, membuka wawasan bahwasanya kita proses pembelajaran itu bisa kita buat semenarik mungkin dengan ada Science Fair ini. Misalnya tadi kalau dari saya mungkin ada sistem metabolisme pada tubuh. Nah, kita bisa menggunakan Sense Magic dengan menggunakan hidrogen peroksida dan juga dengan enzim katalase gitu-gitu sih. Jadinya itu penting buat mahasiswa pipa itu buat jadi referensi. Kalau misalnya proses pembelajaran ini bisa loh dipakai di sekolah besoknya kalau waktu ngajar gitu. Jadinya proses pembelajaran itu lebih seru dan juga lebih interaktif gitu sih. Buat referensi anak yang mau PLP 2 ini juga Iya. ya. Iya. Oh iya. Iya, apalagi ada beberapa tampilan media pembelajaran ya. Iya. Oh iya. Iya, dan itu dikemasnya juga menarik loh. Ada yang ular tangga, monopoli, Iya, terus juga iya. scrapbook, dan itu cukup menarik untuk anak-anak SMP apalagi ya. Iya, soalnya kan ya dari pengalamanku ya itu anak SMP tuh sulit banget di acara, apalagi kalau kita pakai metode ceramah aja Iya, tuh iya. sulit. Makanya dengan adanya Science Fair ini menunjukkan bahwasanya proses pembelajaran itu bisa loh kita gunakan dengan game. Iya, Misalnya dengan tadi permainan. ular tangga, ada juga scrapbook, ada juga kalau nggak salah flashcard ya. Iya, ada itu flashcard. bagus sih buat Referensi. referensi waktu besok waktu mau magang. Iya. Apa pendapat kalian tentang suasana dan antusias di Science Fair kemarin tuh? Sangat Oh, sangat wow. sangat wow, walaupun hujan ya. Hujan Walaupun angin. hujan angin, tapi tetap kita stay di situ Iya. menunggu menyambut pengunjung Iya, dengan sampai semangat. sampai banjir ya aja. Iya, heeh. Sampai banjir yang di lobi, yang di teras depan itu karena kena angin itu. Iya. Tapi teman-teman itu tetap tetap semangat sampai di situ. akhir. Dan juga antusiasme dari dosen-dosen itu sangat membahagiakan kita gitu loh. Iya. Karena meskipun hujan-hujan ada yang tetap pakai payung loh Iya. buat mengunjungi stand-stand yang ada di Science Fair itu. Terus juga dari mahasiswa-mahasiswa lain dari pipa maupun dari luar pendidikan IPA itu dia juga datang ke situ lihat-lihat, juga mencoba Sense Magic yang ada di Sense Entertainment itu. Jadinya kayak kita, oh ya ampun, ternyata antusias Iya, ini dosen-dosen dan juga mahasiswa itu. Di luar ekspektasi ya. Iya, Iya, di luar betul. ekspektasi. Saya kira ya kalau hujan ya udah Ya udah, bisa gimana lagi, gitu. iya. Ternyata masih ada yang datang pakai payung. Iya. Ya Allah, Masya Itu Allah. Terus ada nggak sih dari peserta lain yang menurut kalian itu inspiratif atau menarik nih, menarik perhatian? Kalau aku ada sih, serius Iya. ini aku ada. Mm-mm. Jadi dari mata kuliah ISTM dari semester Oh. 3. Jadi aku kayak amazed banget gitu loh ke ISTM itu. Produknya itu dia buat replika lift. Kayak gimana itu, Mbak? Jadi Bisa dia itu dijelaskan? buat replika lift. Jadi ya kayak lift gitu. Dan nanti tuh ada tombolnya. Tombolnya itu buat dia berhenti di lantai mana, dan juga
dia itu bisa naik turun itu diatur pakai tombol itu tadi. Jadinya kayak wow, ternyata bisa ya kayak gini ya. Keren banget aku gitu. Iya sih, kalau aku produknya Mbak Ulia sih. Karena seru banget sih, karena apa ya, oh ternyata IPA itu tidak serumit itu gitu loh, bahkan bisa semenyenangkan itu dengan pertunjukannya. Oh iya, ada satu lagi, udah ya. Aku ada satu lagi. Apa Itu ini? dari mata kuliah Science Edutainment. Dia itu pakai ini, nama bootnya itu steam bomb. Jadinya tuh dia itu menggunakan dry ice gitu loh. Oh iya. Kan dia waktu jadi itu, menarik iya, kan. iya. Banyak orang ke situ kayak apa sih uap-uap itu? Iya. Ternyata dia itu menunjukkan bahwasannya perubahan zat gitu loh. Jadinya itu uap dari dry ice itu dia bisa membuat gelembung ketika dicelupkan dalam sabun cuci piring. Iya. Terus aku wow, bagus loh ini, dan juga pengunjung itu tertarik karena lihat kok ada uap-uap itu Iya. apa sih gitu. Biasanya kan dilihatnya di panggung-panggung kan uap-uap gitu. Ternyata di situ ada, dan juga bagus banget gitu sih. Apa pesan kalian nih buat teman-teman mahasiswa lain yang mungkin tertarik ikutan acara seperti itu di masa depan? Mungkin bisa apa ya, ikut serta, karena juga tidak hanya sumber referensi ya, tapi juga di sana itu ada makanan, contohnya buat saya ya, terus juga ada es krim loh, waktu itu ada es krim temulawak, terus itu ada pertunjukan, jadi tidak hanya monoton oh ternyata referensi media pembelajaran aja gitu, enggak, di sana kalian bisa menikmati pertunjukan, kalian juga bisa menikmati coba-coba alat ISTM gitu kan. Ada yang kipas itu juga seru sih, ternyata dingin ya. Seru gitu sih. Kalau aku pesennya ayo ikut Science Fair. Iya. Karena di Science Fair itu bukan hanya mempamerkan saja ya, tapi di situ kalian itu bisa menuangkan loh kreativitas kalian, biar kreativitas kalian itu nggak sia-sia gitu lah, bisa dipamerkan, dan juga itu menjadi pengalaman yang bakal nggak terlupakan sih gitu. Makanya kalau kalian yang mau ikut Science Fair, ayo ikut. Science Fair ini kan mau diadakan lagi nih. Ya, insya Allah. Semangat ya. Mbak Ija bakal jadi pelopor. Iya, mengkoordinir akhirnya. Bismillah. Science Fair ini kan mau diadakan lagi. Nah, ada nggak sih ide atau saran nih supaya acaranya makin keren gitu? Terus ataukah ada buat perbaikan kemarin gitu? Kalau saya mungkin acara ini bisa dikolaborasikan dengan salah satu acara kita, yaitu Olimpiade Sains, karena di situ itu yang hadir tidak hanya seperti sekarang ya, mungkin kalau sekarang ya dosen atau mahasiswa, tapi di sana ada anak-anak ya, otomatis itu juga menarik minat. Oh ternyata pendidikan IPA itu seperti ini, dan bisa juga sekalian promosi gitu loh. Oh ternyata di IPA UINSA itu seperti ini, kayak gitu sih. Iya, soalnya kan banyak peserta juga. Iya. Kalau aku sih mungkin karena kita kan sekarang di era Society 5.0 ya, jadinya mungkin bisa diintegrasikan ke teknologi. Soalnya kemarin kan mungkin dari Science Edutainment ya, dan juga dari Ethnoscience gitu, dia belum mengintegrasikan ke teknologi gitu. Tapi kalau kemarin kalau aku lihat yang Edublander sudah ada kayaknya yang pakai nge-scan gitu. Iya, masih ada. Tapi sedikit lah, nggak semua ya. Iya, mungkin kalau dari aku sih buat bisa diintegrasikan ke teknologi gitu ya, karena kan sekarang kan teknologi itu pasti dibawa kemana-mana kan sama orang, dan itu tidak bisa dipungkiri gitu sih kalau dari aku. Berarti minusnya kemarin itu di teknologi kurangnya? Bukan minus sih, lebih ke perbaikan yang akan mendatang gitu aja dikembangkan lagi karena kan nggak mungkin kita stuck di situ aja. Kalau bisa kita berkembang gitu. Berarti untuk Science Fair yang tahun
akan datang nih di masa yang datang. Berarti mulai teknologi, terus Mungkin dikolaborasikan dengan beberapa event yang ada, yang kita punya gitu loh. Audience itu. Iya, Alliance. oh salah iya, satunya. kayak Alliance. Terima kasih Mbak Ulya dan Mbak Ija sudah mau menyempatkan nih ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama Biosel di pagi ini. Sama-sama. Iya, sama-sama. Oh iya, ada satu pertanyaan terakhir nih. Gimana sih caranya agar kita itu tidak ketinggalan dengan kegiatan-kegiatan prodi pendidikan IPA? Oh ya, mungkin buat sobat Biosel jangan lupa di follow Instagram sama TikTok Pendidikan IPA Uinsa Official. Bisa ditaruh di sini ya. Iya, jangan lupa di follow ya teman-teman. Ayo Sobat Sel, jangan sampai ketinggalan dengan episode-episode Biosel selanjutnya. Saya Ica, host di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biosel, Bincang inspiratif dan objektif tentang sains, edukasi, dan lingkungan. Dadah.